Bagaimanakah kinerja dan juga strategi Bukit Asam untuk meningkatkan kontribusi bagi negeri ke depannya? Langsung saja kami akan berdiskusi dan membahasnya bersama dengan Direktur Sumber Daya Manusia PT Bukit Asam TBK, Bapak Suherman. Selamat sore Pak Suherman. Selamat sore Bu Maria. Iya, selamat datang di CNBC Indonesia, khususnya di kasih. Road to CNBC Indonesia Award 2023. Senang sekali kami bisa bertemu dan ngobrol langsung sama PTBA di sini Pak Suherman ya. Pak Suherman, kita bahas nih ini tentang good corporate, khususnya juga good corporate di mining yang sudah menjalankan good mining practice pastinya. Dan kalau kita lihat dalam 9 bulan pertama tahun 2023 ini perseroan atau kinerja perseroan ini seperti apa sih? Kalau kita lihat dari side productions, kemudian side sales atau penjualan batu bara, seperti apa potretnya Pak Suherman? Baik, terima kasih Mbak Maria. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini khususnya sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023, kami perseroan sudah berproduksi sampai mencapai 31,9 juta. Ini tumbuh sekitar di angka 15%. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022, yaitu tahun lalu kita merealisasikan sekitar 27,7 juta ton untuk produksi. Nah, kenaikan produksi ini juga kita imbangi dengan kenaikan volume penjualan. Dari mana pada tahun 2023 sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023 ini kita sudah menjual sebanyak 20 juta ton batu bara. Dan ini juga kenaikannya seimbang dengan kenaikan produksi kita sekitar di angka 15% dibandingkan di periode yang sama tahun 2022, yaitu pada saat itu kita merealisasikan di angka 23,5 juta ton. Berarti saat ini dari angka-angka yang tercetak ini cukup inline dengan target 2023 perusahaan ya Pak ya? Betul sekali. Ini cukup berjalan smooth kah tahun 2023 ini menurut gambaran atau dari perception-nya PTBA nih? Kita tahu kan up and down di mining coal price-nya sendiri kan juga cukup signifikan nih Pak 2023. Seperti apa side-nya PTBA melihat dan cukup sehingga bisa menjaga semua progresnya, timeline-nya nih inline Pak Suherman? Kalau kita lihat dari tingkat produksi dan penjualan, ini masih on the track dengan rencana yang kita rencanakan di tahun 2023 ini. Di mana peningkatannya sekitar 15. Kita rencanakan di angka itu untuk tahun ini. Dan sales volume juga sekitar itu. Sehingga apa yang kita rencanakan masih dalam secara operasional masih bisa kita capai. Meskipun kita tahu sendiri fluktuasi harga juga cukup signifikan perubahannya dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kinerja operasional kita masih bisa kita jaga sesuai dengan rencana yang kita buat di tahun lalu. Kalau dari sisi industri sendiri Anda melihatnya akan seperti apa sih Pak Suherman? Kalau kita lihat kan di tahun 2023 ini saja harga price untuk batu bara kan sudah terkoreksinya 64%. Betul ya Pak ya? Dan kalau kita lihat tahun depan juga dengan eskalasi geopolitik yang kita juga nggak tahu akan berimbasnya sejauh apa gitu ya. Tapi sejauh mana kemudian PTBA ini bisa cukup mengatur strategi gitu terhadap volatility yang ada khususnya di price commodity di coal mining sendiri. Seperti kita tahu kan harga batu bara ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal ya, kontrol bagi PTBA. Antara lain itu fluktuasi harga di luar, kemudian harga komoditas energi yang lain, kemudian cuaca, faktor cuaca, secara teknikal juga ada pengaruhnya di situ. Dan tadi yang disebutkan oleh Mbak Maria, geopolitik. Nah ini semua sangat berpengaruh di harga di tahun 2023. Nah di tahun 2024 kami melihat ini masih tetap akan terjadi perubahan menuju ke perubahan di harga 2024. Dan kami sebagai perusahaan tambang, ya kita tetap akan agile terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di eksternal. Tetapi secara internal kita juga tetap menjaga agar proses bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik. Kita lakukan efisiensi di proses produksi penambangan kita, sehingga kita harapkan kinerja yang positif ini kita jaga
dan pertumbuhan yang kita harapkan meskipun tidak sesuai dengan harapan di awal misalnya, itu tetap akan ada di tahun 2024 nantinya. Seperti apa sih prediksi dari range mungkin harga komoditas batubara yang sudah disiapkan nih sama riset PTBA gitu ya, bahwa nanti kita akan mengatur strategi kalau misalnya terlalu turun terlalu dalam gitu ya, karena kan ada berbagai macam riset yang menyatakan mungkin akan balik ke 100 atau under 100 gitu ya. Kita tahu bahwa sebelum COVID-19 pun kita juga nyaman-nyaman saja berada di $70, $80. Kemudian setelah ada commodity boom, kita terlena sampai $400 gitu ya, dan sekarang menuju ke normalisasi harga. Seperti apa sebenarnya kalau dari industri melihat range yang akan mungkin terbentuk di tahun 2024 nih Pak Suherman? Dari riset kami memproyeksi harga yang terjadi saat ini di 2023 khususnya di akhir triwulan keempat, di triwulan keempat 2023 ini akan tetap ada fluktuasi, namun tidak akan terlalu besar lah. Jadi prediksi kami bahwa di 2024 harga masih juga tidak bisa kita kontrol, tetap akan ada perubahan, tapi kita masih tetap bisa jaga itu supaya pengaruhnya juga tidak terlalu signifikan bagi kinerja perusahaan. Tadi yang saya sebutkan bahwa kita tetap jaga secara internal di proses bisnis kita lakukan efisiensi yang masih bisa menekan cost kita sehingga biaya produksi kita masih bisa bersaing dengan harga yang akan terjadi di 2024. Efisiensi apa aja sih Pak yang sudah dilakukan di PTBA nih untuk menjaga semacam dari fluktuasi? kita coba banyak di alat-alat tambang kita dengan elektrifikasi. Oh, oke. Ya, kita gantikan itu, pompa-pompa tambang kita sudah menggunakan elektrik, sehingga biaya BBM juga akan bisa ditekan di situ. Kemudian faktor perencanaan tambang juga kita perbaiki, sehingga cost yang akan terrealisasi juga masih bisa kita jaga. Makanya tadi di-mention bahwa ini salah satu juga pertambangan yang menjalankan good mining practice. Betul. Di antaranya juga beberapa kita vehicles-nya juga sudah menggunakan alat listrik. Benar. Bahkan kita hampir semua bus karyawan kita sudah menggunakan bus elektrik. Dan beberapa alat tambang yang besar kita juga coba dengan hybrid untuk operasional kita, sehingga kita harapkan meskipun nanti ada pengaruh dari BBM itu juga tidak akan terlalu mempengaruhi cost kita di masa depan.